adik-adik sekolah minggu semuanya. Hai Kak Excel. Halo Kak Nurul. Selamat bertemu dalam ibadah sekolah minggu GKI Kebonjati. Selamat berjumpa bagi papa mama, orang tua anak-anak sekolah minggu yang mungkin sedang bersama-sama mengikuti ibadah kali ini. Kak Excel, Iya, apa Kak. kabarnya nih hari ini Kak? Wah Kak Nurul, puji Tuhan kabarnya baik banget. Adik-adik sekolah minggu dan papa mama juga, semoga sehat-sehat semua ya. Kak Excel dan adik-adik semuanya, untuk memulai sekolah minggu kita, mari bersama-sama kita membacakan satu ayat Alkitab dari Yosua pasal 24 ayat 14a. Kita baca bersama-sama ya Kak. Yosua 24 ayat 14a. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Wah, Kak Nurul dan adik-adik sekolah minggu, sebelum kita memulai ibadah, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena kami boleh beribadah bersama-sama. Berkatilah ibadah hari ini agar kami dapat memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dan kami dapat memahami firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kak Excel, apa kabarnya hari ini? Baik Kak. Lagi sedih atau lagi senang? Lagi senang? Lagi senang. Nah, gimana nih adik-adik semuanya yang di rumah? Hari ini apa kabarnya? Apakah kalian sedang bersuka cita? Atau ada yang lagi sedih? Sedang kesel? Atau mungkin bahkan ada yang tidak bersemangat? Yang sedang ragu-ragu dan mungkin takut? Mungkin saja karena lagi banyak tugas di rumah. Tugas sekolah atau tugas sedih atau ada yang lagi bersedih mungkin ya Kak Excel karena temannya. Betul Kak. Tapi kalau Kak Excel hari ini bergembira sekali karena kita ibadah sama-sama Kak Nurul. Nah adik-adik, ayo kita bersuka cita dan bergembira bersama-sama ya. Bener banget nih Kak Excel. Buat adik-adik yang lagi sedih, lagi tidak semangat, yuk kita bergembira. Karena Tuhan Yesus ada dan pasti menolong kita. Iya dong Kak Nurul. Seperti lagu yang mau kita nyanyikan ini loh. Halo, hello, ola ola. Ayo adik-adik di rumah berdiri dan menyanyikan lagu ini pakai gerakan yuk. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cucu, cucu, cucu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cucu, cucu, cucu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus bersertamu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cucu, cucu, cucu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cucu, cucu, cucu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus bersertamu. Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus bersertamu. Sebab Yesus bersertamu. Sebab Yesus bersertamu. Kak Nurul, agar kita lebih semangat lagi, gimana kalau kita main game dulu yuk? Wah, boleh banget Kak Excel. Adik-adik mau nggak kita main sama-sama?
Pasti mau dong ya. Yuk gimana Kak Nah, Excel? Kak Nurul, kalau kita mau nyanyi atau lagi senang kan pasti kita tepuk tangan ya. Nah, kita mau main tepuk sukacita. Wah asik, seru nih Kak. Gimana Kak cara mainnya? Coba Kak Nurul dan adik-adik tepuk tangan dulu deh. Sekarang tepuk tangannya ada beberapa macam nih Kak Nurul. Kalau ada nyamuk, gimana tepuknya? Kalau gajah, gimana tepukannya? Kalau jerapah? Nah, kalau semut? Gitu Wah, Kak. seru nih Kak Excel, cobain lagi yuk. Oke. Dari yang paling kecil dulu deh Kak Excel. Oke. Dari nyamuk dulu. Nyamuk? Hah? Nyamuk paling kecil. Wah, salah Kak. Semut. Semut. Semut 3 kali. Oke, nyamuk 3 kali. Oke, sekarang gajah 4 kali. 1, 2, 3, 4. Jerapah 3 kali. 1, 2, 3. Wah, itu Kak gamesnya kayak gitu. Wah seru, nanti di rumah adik-adik boleh coba sama mami papi ya. Nah adik-adik gimana? Tadi ada yang keliru nggak gerakannya? Semoga gak ada yang keliru ya Kak. Betul Kak Excel. Nah adik-adik gimana nih? Udah bergembira dan lebih semangat lagi kan? Tentu saja Kak Excel, kita harus makin bersukacita karena kita punya sahabat yang luar biasa, yang peduli dan sayang pada kita, yang selalu ada bersama kita saat kita senang ataupun sedih. Coba siapa ya itu? Tuhan Yesus Kak Nurul. Jadi jangan sedih dan takut ya. Percayalah kita punya Tuhan Yesus yang sungguh baik dan mau mengasihi kita semua. Supaya makin bertambah sukacitanya, kita nyanyikan cuy 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 du dam dam. Cuit cuit dudi du dam dam, shalalala. Cuit cuit dudi du dam dam, shalalala. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percayalah. Cuit cuit dudi du dam dam, shalalala. Cuit cuit dudi du dam dam, shalalala. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percayalah. Adik-adik semua dan juga Kak Excel, senang banget ya Tuhan Yesus selalu mengasihi kita. Oleh karena itu kita harus selalu bersyukur ya Kak Excel dan juga adik-adik di rumah. Adik-adik ada yang tahu nggak gimana nih cara kita bersyukur pada Tuhan? Aku tahu Kak Nurul. Kita bersyukur dengan cara melakukan apa yang Tuhan mau Kak. Misalnya taat kepada orang tua, Oke, mengasihi teman, dan mau saling menolong tentunya Kak Nurul. benar sekali Kak Excel. Dengan begitu kita sudah melakukan firman Tuhan dan memberi terang berupa sikap baik bagi sekitar kita. Jadi terang di rumah, di sekolah, di gereja, dimanapun kita berada. Wah, Kak Excel jadi ingat satu lagu nih Kak Nurul. Tentang kita sebagai anak Tuhan yang harus menjadi terang. Wah, kalau begitu yuk adik-adik kita sama-sama menyanyikan lagu Aku Anak Terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdosa.
Kak Axel, tadi kan kita sudah bersuka cita memuji Tuhan bersama-sama dan sudah diajak untuk menjadi anak terang nih. Sekarang saatnya kita mau membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Iya Kak Nurul, dengan rajin membaca dan mendengarkan firman Tuhan, adik-adik dan kita semua bisa lebih tahu dan mengenal Tuhan Yesus, mengenal kasih-Nya dan tahu apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan setiap hari. Betul sekali Kak Axel, tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita nyanyikan lagu Bapa Ajarku Mengerti. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu, tentang isi hatimu, tentang isi hatimu. Anak-anak sekolah minggu bergegas. Adik-adik sekalian, bagaimana kabar hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, orang lumpuh disembuhkan, kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk hari yang berbahagia ini. Kami membuka hati kami Tuhan. Kami percaya Engkau hadir ketika kami menyaksikan siaran ini. Dan kami percaya nama-Mu dipermuliakan. Biarlah tuntunan Roh Kudus membuat iman kami bertumbuh ketika kami menyaksikannya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk 100 tahun GKI Kebonjati, gereja di mana tempat kami bertumbuh bersama. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Adik-adik, kisah orang lumpuh yang disembuhkan itu terdapat di dalam Kisah Rasul 3 ayat 6 berkata demikian. Namun Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret itu bangkit dan berjalanlah. Kisah ini di dalam Kisah Rasul 3 ayat 1 sampai 10, adik-adik, bagaimana
kisah ini menceritakan bahwa pada masa lalu orang yang lumpuh itu tidak berdaya. Dapat dibayangkan ya, kalau lumpuh itu dia akan tidak punya kaki, dia hanya saja, dan pekerjaan masa itu hanya meminta-minta saja. Dan itu yang terjadi pada waktu itu. Dan kemudian apa yang terjadi ketika orang yang lumpuh itu meminta-minta? Seperti biasa, orang lumpuh itu tidak di jalan-jalan biasanya, tetapi diletakkan di bait Allah. Dan pada suatu hari di pukul 3 petang datanglah Petrus dan Yohanes. Mereka mau pergi ke bait Allah. Dan ketika ia melihat orang lumpuh di pintu gerbang bait Allah meminta-minta belas kasihan kepada setiap orang yang hadir untuk hidupnya, maka tergeraklah hati Petrus dan Yohanes. Petrus dan Yohanes kemudian berkata, "Lihatlah kemari, pandanglah kemari." Dan ketika orang lumpuh itu ketika tertunduk kemudian dia memandang Petrus dan Yohanes, dia pikir dia mendapatkan sesuatu dari Petrus dan Yohanes. Uang sekedarnya yang dibutuhkan untuk biaya hidup. Tapi yang terjadi adalah Petrus dan Yohanes katakan, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi dalam nama Tuhan Yesus, orang Nazaret itu, engkau disembuhkan." Lalu Petrus membantu orang yang lumpuh itu berdiri. Dan apa yang terjadi? Orang lumpuh itu akhirnya bisa berdiri, adik-adik. Bahkan dia kemudian melompat-lompat, dia berlari, dia memuji nama Tuhan. Dia bersyukur sekali. Wow, luar biasa. Tuhan memiliki keajaiban mujizat bagi orang lumpuh itu. Bagi orang yang dilihat, bagi sebagian orang tidak bermakna. Orang yang miskin, orang yang terbuang, tapi Tuhan bisa menyembuhkannya. Dalam kisah ini apa yang kita pelajarin adik-adik? Ternyata bagaimana di dalam kehidupan kita tidak seperti selalu yang diinginkan. Orang lumpuh ini menginginkan belas kasihan, uang-uang untuk kehidupan dia. Tetapi Tuhan memberikan lebih dari apa yang diinginkan oleh orang lumpuh ini. Tuhan memberikan kesembuhan bagi orang yang lumpuh ini. Bagaimana dengan kehidupan adik-adik? Kita seringkali berdoa, "Tuhan, saya minta ini, saya minta boneka, saya minta sepatu baru, saya minta diberikan baju baru, saya minta diberikan sesuatu hal yang saya inginkan." Tetapi yang terjadi tidak seperti yang kita doakan. Apakah adik-adik menjadi kecewa? Mari kita belajar dari firman Tuhan. Ternyata Tuhan selalu memberikan yang terbaik, sekalipun itu tidak seperti yang diminta oleh adik-adik. Dan kakak juga mau cerita satu kisah lagi. Pada suatu hari di sebuah keluarga ada seorang anak kecil, dia bernama Andi. Andi asik bermain dengan mainannya. Ketika dia asik bermain dengan mainannya, tidak sengaja dia kemudian kehilangan, tersenggol kelereng kecilnya dan menggulir entah kemana. Ketika dia sedang membereskan alat bermainnya, ketika sudah selesai bermain, dia menyadari kelereng kesayangannya hilang. Lalu sang Andi ini mencari kemana, kesana kemari, tidak ketemu. Dia hampiri sang mama, dia berkata, Mah, kelereng Andi hilang. Andi tidak tahu di mana." Lalu sang mamah mengajak Andi, "Ayo kita berdoa ya, kita minta tolong Tuhan temukan kelereng Andi, kesayangan kelereng Andi." Lalu mereka berdoa berdua, mereka meminta Tuhan untuk menemukan kelereng kesayangan Andi. Hari sudah larut malam dan waktunya Andi tidur. Andi dikatakan oleh mamanya, "Ayo masuk, sudah jam 9 malam kamu tidur." Dan ketika setelah Andi tidur, mamanya kemudian terpikir, wah, kalau kelereng kesayangan Andi tidak ditemukan, besok pasti Andi kemudian meragukan, Tuhan menjawabkah doa permohonan Andi? Lalu apa yang terjadi? Mamahnya semalam-malaman dia mencari kelereng itu kemana-mana. Dan ternyata tidak diketemukan. Akhirnya mamah itu
Mama Andi berdoa pada Tuhan, ya Tuhan, saya serahkan dalam tangan-Mu, apapunlah itu yang terbaik. Esoknya pagi-pagi Andi bangun dan dengan riang dia berkata, Mama, Tuhan sudah menjawab doaku. Mamanya terkejut dan mamanya berkata, apa kelereng kamu ketemukah? Si Andi berkata, tidak mah, kelereng itu Andi tidak temukan. Tapi Tuhan menjawab, Andi tidak ingin lagi kelereng itu. Andi masih punya banyak mainan di mana Andi bisa bermain dengan sukacita. Dari kisah yang kedua ini, kita juga belajar adik-adik. Ternyata tidak semua doa yang kita minta Tuhan jawab iya. Tapi mari kita percaya, yang pertama, apapun jawaban Tuhan adalah yang terbaik. Yang kedua, mari kita bersyukur atas apa yang kita miliki saat ini. Orang tua kita, kesehatan kita, sekolah kita, teman-teman kita, semuanya. Dan yang ketiga, kalau kita sakit, kita berdoa pada Tuhan, kita minta disembuhkan, kita minta dikuatkan. Dan Tuhan pasti memberikan yang terbaik, walaupun tidak selalu seperti yang kita inginkan. Amin. Mari kita berdoa. Allah, Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kembali menguatkan kami. Tuhan, kami tidak selalu sehat, tetapi kami percaya di kala kami sakit, kami selalu bisa berdoa mengandalkan Engkau. Di dalam setiap kehidupan kami, tidak selalu kami mendapatkan apa yang kami inginkan. Dan kami tetap bersyukur Tuhan. Kami tetap meyakini Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang memberikan melebihi apa yang mampu kami minta dan doakan. Berkati ya Tuhan orang tua kami, guru kami, sekolah kami, gereja kami, GKI Kebonjati, para guru sekolah minggu kami, teman-teman sekolah, teman-teman di sekolah minggu GKI Kebonjati, dan semua teman-teman kami. Terima kasih Tuhan, Engkau melengkapi doa hamba-Mu ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersuka cita. Amin. Terima kasih Bu Pendeta Agnes untuk firman Tuhannya. Wah Kak Nurul, ceritanya tadi seru banget ya. Tuhan memberikan karunia melalui Bapak Petrus dan untuk dapat menyembuhkan orang yang lumpuh tadi Kak. Betul Kak Excel, Tuhan Yesus kita memang hebat, dengan kuasanya sungguh memberkati banyak orang. Iya Kak Nurul, seperti lagu yang mau kita nyanyikan nih. Kita mau menyatakan bahwa Tuhan itu kuat, hebat, dan besar Kak Nurul. Nah, ayo adik-adik kita berdiri dan nyanyikan lagu ini bersama-sama yuk. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar,
Kan Nurul, tidak terasa ya kita sudah hampir selesai ibadah sekolah minggunya nih. Betul Kak Excel, tapi walaupun ibadahnya sudah selesai, cerita firman Tuhannya harus terus diingat ya adik-adik. Tentu dong Kak Nurul, adik-adik dan Kak Nurul, kita semua harus tetap percaya bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita saat senang ataupun saat susah, ingatlah ada Tuhan Yesus yang selalu menemani dan menolong kita. Iya Kak Excel, betul banget. Sehingga kita terus dapat berjalan bersama dengan Tuhan Yesus setiap harinya. Yuk kita menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Adik-adik, sekolah minggu kita sudah selesai. Mari ingat selalu bahwa sebagai anak-anak Tuhan yang baik, kita harus belajar untuk terus melakukan firman Tuhan yang sudah kita dengar dan mau mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita sebagai tanda bahwa kita mengasihi Tuhan Yesus. Sekarang, mari terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita akan selalu menyertai, memampukan kita melakukan firman Tuhan. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah.